akan mendengarkan firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pada saat ini umat manusia sementara merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, oknum yang akan ke sorga, menempati sorga, pasti akan melewati kematian. Kristus Yesus yang adalah utusan dan firman Allah yang hidup di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga nampak berkat dan kuasa yang melimpah. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 disebutkan bahwa kita menderita bersama Yesus pada saat Dia disalibkan. Kita juga mati bersama-sama dengan Dia, dan kita juga diserupakan bersama-sama dengan Dia. Penyaliban adalah hal yang paling penting, karena lewat penyaliban Yesus mati serta pada hari ketiga Dia bangkit dan pergi ke surga. Kenapa kita disebutkan dalam kitab Filipi kita diserupakan dengan Yesus? Maksudnya diserupakan dengan Yesus, waktu Yesus menderita, kita juga menderita. Ini kenyataan dalam hidup manusia. Yesus mati di bukit Golgota untuk menebus dosa umat manusia. Penderitaan diawali oleh karena manusia yang berdosa. Secara spesial, penderitaan Yesus menanggung semua derita kita. Demikianlah hidup kita pada zaman sekarang ini. Ketika kita melakukan dosa, sejak saat itu penderitaan mengikuti kita. Ketika kita menyangkal Allah, sejak saat itu sakit penyakit menimpa kita. Penderitaan Yesus di Bukit Golgota adalah cermin hari ini. Ketika kita hidup di dalam Dia, maka kemenangan
akan menyertai kita. Saudara-saudaraku, dalam Alkitab disebutkan bahwa ketika Yesus mati, kita juga telah mati. Kematian Kristus bukan kematian keilahiannya. Karena keilahian Kristus tidak bisa mati. Tetapi yang mati adalah kemanusiaannya untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya saudaraku, ada rahasia besar tentang pembaptisan. Ketika kita dibaptis, Alkitab bilang, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, jalan pengampunan dosa. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa pembaptisan adalah bagian daripada kematian secara tubuh jasmani. Artinya dosa tidak berfungsi, dosa dihanyutkan. Dan ini diawali pada saat Yesus mati di bukit Golgota. Saudara-saudaraku, 3 hari 3 malam Yesus di perut bumi. Pada hari Minggu dia dibangkitkan. Dalam hidup kita ini diserupakan dengan dia. Kalau kita di dalam Yesus, maka ada kebangkitan rohani yang spesial, sehingga nampak pertumbuhan rohani yang dalam, nampak dalam hidup ini saling menegur, sapa, dan memberikan satu sama lain. Kalau ada berkat lebih, kita berikan kepada sesama yang membutuhkan. Ini juga bagian daripada kebangkitan rohani. Bukan hanya itu, pada saat tubuh jasmani kembali menjadi tanah, maka roh kita akan bangkit, berada pada jalan yang benar. Saudara-saudaraku, Yesus naik ke surga melewati kematian. Itulah sebabnya semua manusia sementara berjalan ke surga pasti mati. Kematian itu adalah pintu surga. Sesudah kematian, kita akan percaya bahwa hidup itu adalah kekal. Saudara-saudaraku, Yesus naik ke surga dan dia membuka jalan untuk umatnya pergi ke surga. Kalau Yesus tidak mati, maka manusia tidak diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus mati untuk berada pada alam roh dan membuka pintu surga. Barang siapa percaya kepada Yesus akan berjalan pada jalannya, yakni jalan ke surga. Saudara-saudaraku, hari ini adalah hari sukacita. Yesus kita telah menang dan dia telah berada di surga. Kitab kehidupan dan kitab yakni firman Allah dia telah taruh kepada para hamba-hambanya, sehingga ada penginjilan di mana-mana. Penginjilan yang paling utama adalah di dalam diri kita, biar ada kebangkitan dengan ada usaha sendiri. Kita baca Alkitab serta mencari tahu kehendak Allah dan lakukanlah kehendak Allah. Temuilah maksud Tuhan, maka engkau akan hidup. Saudara-saudaraku, saya tidak perlu perpanjang lebar ini khotbah ini. Mari kita saling menasehati. Oleh karena Kristus Yesus telah naik
ke sorga. Dan kita akan juga naik ke sorga bersama dia. Demikian firman Tuhan ini.